Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak sampaikan di sini Bapak sampaikan bahwa Bapak adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Ulu Belu ini yang dalam keadaan sekarang ini melaksanakan PPG. Ya, PPG itu adalah pendidikan profesi guru dalam jabatan, ya, yaitu di LPTK, Lembaga Pendidik dan Kependidikan di IAIN Curug Bengkulu. Ya, satu. Nah, anak-anak semuanya, kita memulai proses kegiatan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar ini. Namun terlebih dahulu, mari kita awali prosesi ini supaya lancar dan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan anak-anak semuanya, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelasnya dibikin, kita berdoa sebelum belajar. Yuk siap, gerak, doa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengabsen ini untuk absensi di kelas 81 ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama? Ya. Kemudian siapa lagi, Nak? Ya, Ramadan. 2 orang ya. Ferli. Karena apa ini keterangannya? Sakit. Oh iya. Kita doakan semoga kalau sakit itu cepat sembuh dan cepat kembali ke sekolah. Ya. Terima kasih. Yang lainnya sudah dititik, sudah hadir. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, Bapak di sini akan menyampaikan tema dari pembelajaran ini. Anak-anak bisa lihat di sini di slide, ya. Itu terlebih dahulu di sini disampaikan tadi bahwa di tema bab 4 ini adalah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak semuanya di sini sudah tampil di slide, ya. Itu bab 4 adalah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, dari beberapa keterangan ini, nah ini bab 4 adalah iman kepada qada dan qadar. Iman adalah keyakinan yang mantap, tidak ragu, tidak bimbang, tidak syak di dalam hati, ya. Ini berarti kita iman, kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai takdir yang sering disebut dengan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar di sini peta konsep, ya. Peta konsep itu semacam resume atau seperti rangkuman anak-anak semuanya, ya, dibagang, bisa dilihat semuanya bahwa iman kepada qada dan qadar itu ada pengertian iman kepada qada dan qadar, kemudian dilanjutkan dengan cabangnya pengertian iman kepada qada dan qadar, kemudian nanti macam-macam qada dan qadar, kemudian dalil yang menegaskan tentang qada dan qadarnya itu. Nah, ini anak-anakku semuanya, agar lebih jelas, agar lebih teliti, bisa kalian baca dan amati di sini. Di sini pengertian iman kepada qada dan qadar adalah iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat digarisbawahi, dapat disimpulkan bahwa iman adalah keadaan hati yang yakin, yang mantap, yang tanpa keraguan. Ini. Nah, kaitan dengan
dengan tema tadi, qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Itu dicatat oleh Allah, catatannya itu di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya itu sudah ada catatannya. Nah, selanjutnya qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah. Nanti qadar itu sama dengan kemampuan, sama dengan takaran, sama dengan ukuran. Itu nanti. Nah, selanjutnya dasar hukumnya. Jadi dasar hukum itu, kenapa kita beriman? Karena kita harus mengikuti keyakinan. Dan itu dasar hukumnya ada di Al-Quran. Nah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdari. Artinya, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah. Maksudnya begini anak-anak semuanya. Manusia walaupun sama semua, tapi kemampuan dan takdirnya akan berbeda, ya. Contoh, misalnya ada yang, mohon maaf, ada yang pintar, sangat jenius, ada yang biasa, dan mohon maaf, ada yang idiot, ya, di bawah rata-rata. Itu dari segi EQ. Dari segi harta juga begitu, dari segi pangkat dan jabatan begitu. Nah, makanya nanti di qadar itu ada ketentuannya. Ini. Nah, selanjutnya dasar yang kedua adalah di Quran surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in faqaddaruhu taqdira. Ya, di Quran surat Al-Furqan ayat 2. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi orang itu sudah ada takarannya masing-masing, sudah ada ketentuannya. Ya, ada orang yang sanggup kaya, ya, ada orang yang kadang-kadang ketika dipuji dengan kekayaan dia stres, ya. Kemiskinan juga begitu. Nah, maka di sini diatur oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita tahu dan jelas. Nah, selanjutnya dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga ini adalah di Quran surat Yasin ayat 38 dan 39. Di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsu tajri li mustaqirrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada urjunil qadim. Quran surat Yasin ayat 38 sampai 39. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan. Sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Artinya, tanda yang tua itu sudah ditentukan jalannya. Nah, diibaratkan sebagai jalan tol misalnya, itu kan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Kalau kita dari arah sini misalnya, arah seberang kita itu sebelah kiri, yang dari arah sana sebelah kanan, supaya tidak tabrakan, supaya tidak kecelakaan. Bulan, matahari, dan planet-planet juga demikian. Itu mengalami prosesinya dengan jalur dan jalannya sendiri supaya tidak tumburan, tidak tabrakan. Nah, itu. Nah, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah berbicara tentang qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan di zaman azal atau awal. Kemudian qadar itu ditentukan juga kepastiannya kepada manusia berdasarkan takarannya. Maka di sini kita akan membagi takdir. Qada dan qadar itu disebut dengan takdir, anak-anak semuanya. Ya. Nah, takdir itu yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya lahir dan matinya seseorang. Jadi di situ dijelaskan orang yang lahir dan mati itu ditentukan oleh Allah. Jadi perbuatan manusia itu kadang hanya upaya saja. Ini takdir mubram. Nah, selanjutnya takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ialah
atau adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih diubah melalui usaha, doa dan tawakal. Contohnya seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar. Nah, ini anak-anakku semuanya. Kalau takdir mubram tadi sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Ya, contoh kelahiran. Kita ditakdirkan lahir sebagai wanita. Tentu organ tubuh kita mencerminkan wanita. Yang laki-laki juga begitu. Laki-laki ini tidak bisa kita rubah. Kalau kita merubah itu di samping melanggar ketentuan Allah, juga akan merubah fungsi. Ya, tidak akan sempurna manusia yang dirubah-rubah jenis kelamin dan segala macamnya. Itu. Nah, takdir mu'alaq ini juga ini adalah upaya manusia yang bisa diusahakan lagi. Contoh sakit misalnya. Kalau orang berusaha untuk sembuh, maka dia masuk pada takdir mu'alaq, ya. Itu. Kalau takdir mu'alaq tadi dia tidak bisa dirubah lagi. Nih, contoh misalnya sakit bisa sembuh kalau kita berobat, miskin bisa kaya kalau kita berusaha. Ya, ini bodoh kalau kita belajar menjadi pintar. Nah, hikmah manfaat kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah itu artinya kita senantiasa siap sedia. Ya, kalau takdir ditentukan kita mendapat ujian bersabar, kita mendapat nikmat harus bersyukur. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Jadi kalau kita ditentukan cantik, ya tetap harus tidak boleh sombong. Pintar juga tidak boleh sombong. Kaya juga begitu. Dan semuanya harus berikhtiar. Manusia itu hanya titipan, ya, dititipi apapun ini bentuknya titipan. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Tadi Bapak sampaikan, kalau kita diberi ganjaran atau dicoba dengan sakit, kita harus bersabar. Diberi kekayaan, diberi kepintaran, tidak boleh sombong, ya. Nah, yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Jadi, walaupun kita dalam kondisi enak, ya, kita tidak boleh sombong. Nah, selanjutnya, apa dari pembelajaran ini yang kita dapatkan anak-anak semuanya? Di sini adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Cermin itu adalah aplikasi tindakan nyata yang kita lakukan. Sehingga apa? Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa tidak melaksanakan apa yang diperintahkan? Karena itu kewajiban. Ada reward, ada hadiah, ada juga sanksi punishment namanya, ya. Nah, orang yang baik akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Orang yang melanggar nanti akan mendapatkan dosa dan nanti akan masuk neraka. Itu. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Tuh. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah, berserah diri. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal yang baik dan positif. Yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, ini anak-anakku semuanya, ya, dari beberapa yang Bapak sampaikan, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tetapi untuk representatif ataupun kalian lebih memahaminya, baik Bapak di sini mempersilakan kepada kalian untuk bertanya. Mungkin materinya terlalu cepat atau bagaimana tadi, silakan bertanya dari materi ini. Silakan, Nak. Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Ya, pertanyaannya jelas ya. Apakah perbedaan takdir mu'alaq dengan takdir mubram? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan. Kita beri waktu untuk yang menjawab. Silakan, Nak, dijawab. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau pengetahuannya. Sedangkan takdir mubram adalah sesuatu yang pasti atau ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, contoh kematian dan kelahiran. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Kemudian jawabannya juga sama. Kita beri aplaus dulu, Nak. Ya, terima kasih. Jadi sebagai closing ya, ataupun penutupnya, bahwa takdir itu adalah
dibagi menjadi dua ketentuan Allah arti takdir itu ya. Jadi ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubram ya. Jelas tadi kalau takdir mubram itu yang tidak bisa dirubah ya. Contoh kematian, nggak ada yang bisa mencegah. Bahkan dari Nabi pun meninggal itu semuanya mati, kakek nenek moyang kita, bahkan sampai kita nanti ada yang bayi meninggal, ada yang tua meninggal, ada yang masih perjaka juga meninggal, itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa dibayar, tidak bisa disuntik ya. Itu orang bodoh kalau dia bisa belajar bisa menjadi pintar, ini masuk pada kategori takdir mu'allaq ya. Yang mubram yang tidak bisa dirubah ya, di garis bawah ini nanti ya. Yang mubram yang tidak bisa dirubah, yang mu'allaq yang bisa dirubah ya oleh usaha manusia. Nah ini anak-anak semuanya, terima kasih atas segala perhatian kalian dan semoga pertemuan kita ini mendapatkan barokah, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.